Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kepada Dewan Juri dan peserta debat Olimpiade Sejarah OASE yang ke-10 yang sangat saya hormati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat sebuah argumen dengan mosi sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Di era digitalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa internet sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, maupun berbisnis. Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat menyangkal bahwasanya masyarakat telah menggunakan media sosial sebagai alat berkomunikasi. Kehadiran media sosial membawa dampak negatif yang sangat signifikan, seperti terjadinya kasus pembulian yang terjadi pada anak 8 tahun di Makassar, dan akibat maraknya pengguna media sosial dapat menyebabkan banyaknya kasus penyimpangan sosial yang terjadi di media sosial. Berbicara mengenai ilmu komunikasi dalam Islam, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UII Dr. Subhan Afifi MSI mengatakan bahwa dalam Al-Quran banyak sekali menyinggung tentang berkomunikasi, seperti pada surat As-Saff ayat 2-3. Kami menyimpulkan bahwa dari agama manapun pasti setuju dan sepakat bahwasanya berkomunikasi dilakukan dengan baik, tetapi tidak dengan media sosial pada saat ini. Karena media sosial saat ini banyak dipenuhi oleh kalimat hujatan serta kalimat-kalimat yang menyimpang. Data yang saya peroleh berdasarkan sistem informasi pelayanan publik, penyimpangan sosial yang terjadi pada media sosial saat ini dapat berupa penistaan agama, pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain sebagainya. Seperti beberapa hari yang lalu, kita dihebohkan oleh salah satu cuitan dari Twitter @grisites bahwa dirinya mengungkapkan sedang diganggu dalam aktivitasnya di media sosial. Bahkan riset yang dilakukan oleh firma keamanan digital Norton, 76% dari 1000 responden wanita yang berumur di bawah 30 tahun mengalami pelecehan seksual secara online. Cyberbullying dengan presentasi Facebook 37%, Snapchat 31%, WhatsApp 12%, YouTube 10%, dan Twitter 9%. Jadi menurut fenomena di lapangan dan menurut data yang telah saya sajikan di atas, bahwasanya saya sangat setuju media sosial adalah tempat terjadinya penyimpangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, di sini saya ingin menyampaikan argumentasi sebagai pembicara dua kontra dengan adanya mosi debat saat ini, yaitu sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs web media sosial adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blog, dan lain sebagainya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Doni dalam jurnalnya, sosmed tersebut sudah dilengkapi dengan platform dan fitur-fitur khusus untuk dapat dimanfaatkan secara positif. Di era digital, pemanfaatan internet menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, berbelanja, hingga berkomunikasi telah menggunakan teknologi sebagai alat bantunya. Di sini terlihat jelas bahwa kita tidak dapat terlepas dengan adanya penggunaan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Berdasarkan data Internet Worldstat, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Di urutan pertama, ada Tiongkok dengan pengguna internet mencapai 989,8 juta jiwa. Sedangkan di kedua ada India dengan pengguna internet sebanyak 755,82 juta jiwa. Menurut Wet al, generasi milenial cenderung selalu ingin mencari tahu mengenai perkembangan zaman.
Mereka selalu ingin mencari, belajar, dan bekerja terus di dalam lingkungan yang penuh inovasi yang mengandalkan teknologi untuk melakukan perubahan di dalam aspek kehidupannya. Generasi milenial lebih mengandalkan sosial media dibandingkan tidak mengandalkan sosial media. Jadi sosial media sangat bermanfaat positif bagi kita semua. Wajib memiliki media sosial sebagai tempat bersosialisasi dan mengikuti perkembangan teknologi hingga saat ini. Secara positif, teknologi sosial media bisa menjadi suatu inovasi perkembangan pembelajaran pada pendidikan di Indonesia. Alternatif bisa sebagai pendidikan teknologi dasar PTD yang memperkenalkan teknologi secara dini kepada anak di Indonesia. Dalam program tersebut, para siswa diperkenankan untuk terlibat aktif berinteraksi dengan teknologi sehingga memberikan stimulasi pengembangan kemampuan problem solving, kreativitas dan inovasi dalam bidang teknologi. Dengan demikian, pendidikan teknologi yang diberikan secara proporsional dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan dapat mengembangkan keterampilan vokasional sebagai akumulasi dari proses berpikir teknologi. Analisis penerapan media sosial sebagai strategi bisnis online. Menurut Aditya Wahana, di mana sosial media dapat diberi sebagai pangsa pasar strategis untuk memasarkan produk dari suatu bisnis. Para pelaku bisnis menyadari bahwa menerapkan sosial media dengan memanfaatkan promosi dengan sosial media untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi di sini saya sebagai pembicara kedua kontra tidak setuju dengan adanya mosi tersebut. Karena media sosial adalah sebuah media online yang efektif, positif dalam mendukung interaksi sosial saat ini. Berdasarkan data yang telah saya paparkan di atas, sosial media perlu digunakan agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Terlebih kita sudah memasuki revolusi industri 5.0 yang identik dengan era digitalisasi. Sosial media merupakan fasilitas yang efektif dan positif untuk digunakan tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan kesimpulan dari debat ini dengan mosi sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Pembicara pertama telah mengungkapkan kehadiran media sosial dapat membawa dampak negatif yang sangat signifikan dalam cara melakukan komunikasi, di antaranya adalah kasus bullying. Masalah tersebut memang benar terjadi, tetapi terkait penggunaan media sosial ini kita sikapi dengan bijaksana. Kita harus dapat melihat apakah lebih banyak mudarat atau manfaatnya. Apabila lebih banyak mudarat, lebih baik kita jauhi, tetapi jika lebih banyak membawa kemaslahatan, dapat terus kita lakukan. Dewan juri yang terhormat, jika tetap menyatakan media sosial ini membawa banyak permasalahan, itu tidak benar. Apabila penggunaan media sosial ini diiringi dengan edukasi dan pelatihan tentang bagaimana bermedia sosial yang benar, maka akan ditemukan banyak manfaat dengan hadirnya media sosial. Sudah terbuktikan bahwa media sosial berperan penting dalam berbagai hal seperti media komunikasi jarak jauh. Sebelum muncul media sosial, kita memerlukan beberapa waktu untuk menghubungi kerabat jauh, tetapi setelah munculnya media sosial, kita dapat menghubungi kerabat jauh dengan hitungan detik tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Selain informasi dan komunikasi, media sosial juga berpengaruh dalam membantu perkembangan perekonomian seperti bisnis jual beli online dan digital marketing lainnya. Hal ini mendorong para pelaku usaha memanfaatkan kondisi untuk memasarkan produk maupun jasanya melalui media sosial. Media sosial juga mempunyai unsur-unsur pendukung seperti follower, hashtag yang dihubungkan dengan jejaring sosial lainnya sehingga dapat diakses oleh seluruh pengguna media sosial. Selain itu, media sosial juga sangat berperan penting dalam bidang pendidikan saat ini, di mana telah diterapkan PPKM dan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh yang di mana pembelajaran dilakukan melalui jejaring internet seperti menggunakan Classroom, Zoom, WhatsApp, ataupun aplikasi belajar lainnya. Dengan media sosial, pembelajaran tersebut tetap bisa berlangsung walaupun secara virtual. Pengajar dapat menjelaskan atau menerangkan menggunakan video yang diunggah di media sosial atau menerangkan secara langsung menggunakan video call bersama. Maka dengan ini peran media sosial sangat penting karena dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 tetapi juga tidak menghambat para pelajar untuk terus melangsungkan pembelajaran. Dewan juri yang terhormat, bayangkan saja bagaimana jika tidak ada media sosial. Pasti kita akan mengalami kesulitan dalam menjalani kegiatan jarak jauh, pendidikan akan mengalami kemerosotan, dan kita akan tertinggal oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Saya tegaskan kembali, saya menyambut positif dengan kehadiran media sosial.
karena dapat digunakan sebagai akses komunikasi modern yang dapat memberi banyak manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.